Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nelly Agustin. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan. Yang pertama itu menjelaskan karakteristik jasa yang membedakan jasa dengan barang. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang 5 penentu kualitas jasa serta menganalisisnya terhadap suatu pelayanan jasa. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, menjelaskan karakteristik jasa yang membedakannya dengan barang. Di sini ada 4. Yang pertama itu adalah intangibility atau tidak berwujud. Jasa itu kan suatu tindakan, suatu kinerja yang tidak dapat dilihat sebenarnya. Tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasakan, tidak dapat diraba sebelum kita mengkonsumsi jasa itu tersendiri. Berbeda dengan barang, kalau barang itu kan suatu benda, suatu objek, suatu alat yang dinilai berdasarkan fungsinya, yang tentunya barang itu bisa dirasakan, bisa diraba, bisa dilihat, ataupun juga bisa dipindahkan. Yang kedua, ada inseparability atau tidak terpisahkan. Nah, pada umumnya jasa itu kan dijual terlebih dahulu, kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Nah, jadi penyedia jasa di sini tuh tidak bisa dipisahkan dengan konsumen, karena contohnya kalau misalkan kita ke salon, kita kan langsung berhadapan dengan penyedia jasanya di situ. Nah, itu artinya berarti jasa itu tidak bisa terpisahkan. Berbeda dengan barang. Kalau barang itu kan diproduksi dulu, kemudian dijual dan langsung dikonsumsi. Itu kan secara terpisah-pisah gitu. Yang ketiga, ada variability atau beragam. Jasa ini bersifat beragam karena banyak variasi jenis dari jasa, tergantung kepada siapa, di mana, dan kapan jasa tersebut dihasilkan. Berbeda dengan barang itu mempunyai ukuran dan berat tersendiri yang terstandar. Yang keempat, ada perishability atau tidak tahan lama. Kenapa jasa itu dibilang tidak tahan lama? Karena jasa itu tidak dapat disimpan. Berbeda dengan barang, kalau misalkan kita memproduksi barang, ketika barang itu tidak dapat dijual hari ini, barang itu bisa disimpan dan kemudian kita menjualnya di keesokan hari. Sedangkan jasa itu tidak bisa. Oke. Masuk ke pembahasan kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 penentu dari kualitas jasa serta menganalisisnya terhadap suatu pelayanan jasa. 5 penentu kualitas dari jasa. Yang pertama ada tangible atau berwujud, yang berarti kita bisa melihatnya dari peralatan-peralatan yang disajikan atau fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa tersebut. Yang kedua ada empati. Empati di sini berarti memberikan perhatian individual ataupun memperhatikan kepentingan pelanggan yang terbaik. Yang ketiga, ada reliability atau keandalan. Dimaksudkan memberikan layanan sesuai janji, menyediakan layanan dengan tepat waktu, dan mempertahankan kualitas bebas cacat. Yang keempat, ada responsiveness atau ketanggapan. Di sini dimaksudkan kesiapan untuk menanggapi permintaan atau keluhan dari pelanggan, layanan yang tepat pada pelanggan, ataupun mengusahakan pelanggan tetap terinformasi. Yang terakhir, yang kelima, ada assurance atau jaminan, karyawan yang membangkitkan kepercayaan terhadap pelanggan, membuat pelanggan merasa aman pada saat transaksi, serta mempunyai pengetahuan memadai dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kualitas jasa pada bengkel motor Virchots Ahas 6298 dengan 5 dimensi kualitas. Yang pertama adalah tangible, yang terdiri dari area parkir yang luas dan bersih. Yang kedua, kebersihan fasilitas yang diberikan oleh bengkel tersebut, contohnya seperti toilet dan ruang tunggu. Yang ketiga, kebersihan dan kerapihan dari petugas bengkel tersebut. Nah, yang kedua ada empati. Empati ini terdiri dari, yang pertama, kemampuan petugas dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Yang kedua, kemampuan petugas bengkel dalam mengidentifikasi dan menjelaskan atas keluhan kendaraan dari pelanggan. Yang ketiga, ada kemampuan petugas bengkel dalam menjelaskan mengenai
perbaikan biaya serta estimasi servis kepada pelanggan. Selanjutnya yang ketiga ada reliability yang terdiri dari pertama, ketepatan waktu pengerjaan servis, yang kedua, hasil servis dan pengecekan yang sesuai, yang ketiga, ketersediaan dan kelengkapan data historis kendaraan pelanggan, yang keempat ada kemampuan petugas bengkel dan pengerjaan petugas bengkel tersebut. Selanjutnya ada responsiveness yang terdiri dari pertama, kecepatan kasir dalam proses transaksi ataupun pembayaran. Yang kedua, kecepatan petugas bengkel dalam melayani pelanggan yang datang. Yang ketiga, ketanggapan dan kesigapan petugas bengkel dalam membantu pelanggan. Yang terakhir, yang kelima, ada assurance atau jaminan yang terdiri dari keramahan dan kesopanan petugas bengkel tersebut. Yang kedua, adanya garansi servis. Dan yang ketiga, keamanan kendaraan pelanggan saat berada di bengkel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan saya dalam materi maupun penyampaian. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.